Selamat pagi, saya sudah mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pulau Dewata memang gak pernah gagal jadi destinasi wisata paling populer di Indonesia. Mau sendirian seperti saya sekarang ini, ramai-ramai sama teman, kerabat, atau keluarga, semuanya tetap asik. Karena nggak ada bagasi, jadi saya bisa langsung keluar dan siap untuk jalan-jalan menjelajahi setiap sudut di Pulau Dewata. Kali ini saya sudah tiba di spot foto terfavorit seluruh wisatawan yang baru aja tiba di Bali nih. Nah, sebelum saya jalan-jalan di Bali, yang biasanya saya menggunakan jemputan pribadi atau taksi, tapi kali ini saya mau mencoba hal yang baru, yaitu naik transportasi umum. Tapi sebelum jalan-jalan, mari kita foto-foto dulu. Sebagai pintu gerbang udara di Bali yang melayani penerbangan komersil, pergerakan penumpang baik domestik maupun internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada semester 1 tahun 2023 ini mencapai hampir 10 juta orang dan 65.000 pergerakan pesawat. Jumlah ini melonjak pesat, 127% dibanding periode sama di tahun 2022 yang mencapai 4,3 juta orang dengan 32.000 pergerakan pesawat. Senang sekali pariwisata Indonesia, khususnya Bali, semakin pulih. Dari ribuan wisatawan yang datang tiap harinya, kalau semua naik kendaraan pribadi tentu bakal macet sekali dong. Nah, untungnya sudah ada nih transportasi umum yang menjangkau berbagai sudut Pulau Bali, yaitu teman bus Transmetro Dewata. Kali ini saya mau ke Pelabuhan Sanur menggunakan bus Transmetro Dewata. Dari bandara, kita bisa naik dari halte yang ada di sebelah kanan titik penjemputan terminal kedatangan domestik. Rencananya hari ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Sanur. Dan ternyata akses dari bandara ke Pelabuhan Sanur sekarang sudah sangat mudah. Menggunakan transportasi umum yaitu teman bus Transmetro Dewata. Dan sudah terintegrasi di berbagai titik yang ada di Bali dan harganya pun sangat ekonomis. Nah, kelihatannya busnya udah datang, kita naik yuk. Transmetro Dewata hanya menerima pembayaran secara non-tunai. Jadi, apabila ingin naik bus, harus menyiapkan kartu pembayaran atau juga bisa melakukan pembayaran dengan kris. Wah, ternyata ini sesuai banget sih sama namanya, yaitu teman bus dan harganya juga harga teman. Karena tarifnya sangat murah nih, Rp4.400 saja buat masyarakat umum seperti saya. Namun khusus untuk lansia, lalu disabilitas, dan juga pelajar bisa mendapatkan setengah harga yaitu Rp2.000 dengan meregistrasi kartunya terlebih dahulu. Bus Transmetro Dewata merupakan implementasi program By the Service Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan operator untuk menjawab tingginya kebutuhan akan moda transportasi publik di perkotaan. Nah, bus ini diharapkan menjadi transportasi umum andalan di Provinsi Bali. Saat ini bus Transmetro Dewata telah menghubungkan Bandara Ngurah Rai ke berbagai tempat, termasuk destinasi wisata, seperti Denpasar, Ubud, dan Tabanan dengan harga yang sangat terjangkau. Tentu saja agar mobilitas masyarakat jadi lebih mudah. Sudah ada 5 koridor yang dilayani Transmetro Dewata. Koridor 1, rute Sentral Parkir Kuta, Terminal Pesiapan Tabanan. Koridor 2, rute Terminal Ubung, Bandara Ngurah Rai. Koridor 3, rute Terminal Ubung, Pantai Matahari Terbit atau Pelabuhan Sanur. Koridor 4, rute Gor Ngurah Rai di Denpasar, Monkey Forest Ubud, Gianyar. Koridor 5, rute Sentral Parkir Kuta, Politeknik Negeri Bali di Jimbaran, Badung. Dan dari titik keberangkatan di Bandara Ngurah Rai, saya menuju ke sentral parkir untuk kemudian berganti bus dengan tujuan Pelabuhan Sanur. Saat berganti bus, saya tidak perlu membayar lagi. Halo, permisi. Lagi nunggu bus juga ya? Kalau Kak, iya Kak. Oh, kalau boleh tahu dari mana kok keren banget ini seragam dinas lengkap gini? Kami dari Taruna Taruni Polkada Politeknik Transportasi Darat Bali, Kak. Oh, terus mau lanjut kemana berarti? Rencana mau ke Pelabuhan Sanur, Kak. Oh, sama dong berarti. Bukannya kalian tuh berarti kalau misalnya sekolah ada asramanya ya? Boleh keluar ya?
Iya, kebetulan kan ini weekend Kak ya. Jadi kita memang untuk weekend kita diberikan hak untuk keluar kampus gitu. Jadi namanya itu izin bermalam dan izin bersiar. Oh, berarti nanti kita bareng ya di bis ya. Boleh nggak sih ngobrol-ngobrol lebih lagi? Karena aku jadi penasaran nih tentang sekolah Poltrada. Boleh banget Kak. Seru-seru. Ya udah kita tunggu bis bareng ya. Tadi ya bisnya. Aku boleh lanjut ngobrol-ngobrol ya? Boleh Kak. Penasaran deh, jadi tuh awalnya kalian kok bisa sih masuk ke sekolah Poltrada? Jadi kalau dari saya Kak, saya dari tamat SMA memang pengen cari sekolah kedinasan Kak. Nah kebetulan di Bali tuh ada sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Itu udah Poltrada Bali Kak. Oh gitu, dan awalnya kamu bisa dapet infonya dari mana? Dari website sipencatar.depgub.go.id Kak. Jadi di sana tuh sudah lengkap, ada tata cara, persyaratan pendaftarannya juga Kak. Wow, berarti kita semua bisa ikutan ngeliat ya kalau misalnya kita mau kepo gitu. Dan ini nggak harus dari Bali aja gitu ya? Apa ada orang dari mana-mana gitu daftar juga? Bener Kak, ini bisa dari seluruh Indonesia. Ini akan di ranking secara nasional Kak. Berarti teman-teman di sekolah Poltrada ini banyak belajar kayak sekolah pada umumnya atau belajar apa aja sih? Nah, untuk Poltrada Bali itu ada 3 program studi nih Kak. Yang pertama itu adalah manajemen transportasi jalan, yang kedua ada manajemen logistik, yang ketiga itu ada teknologi otomotif. Di manajemen transportasi jalan itu sendiri kita mempelajari, nah itu kan kayak ada traffic light. Traffic light itu kita ada 2 cara pengaturan, yaitu secara manual dan juga digital. Nah manual itu sendiri kita belajar menggunakan maket, terus yang digital kita menggunakan ADCS. Terus kita ada juga program studi manajemen logistik. Manajemen logistik itu sendiri adanya kita belajar penataan barang. Contohnya kalau misalnya kita naruh barang nggak benar nih, ada minyak, terus disampingin dengan korek. Kalau misalnya koreknya terbakar, otomatis kan minyaknya juga akan terbakar. Nah apabila terbakar kan otomatis apinya akan lebih besar nih. Nah itulah pentingnya kita belajar tata cara pergudangan. Terus yang ketiga itu adalah teknologi otomotif. Teknologi otomotif itu seperti kita mengecek suatu mobil, apakah mobil ini layak jalan atau tidak. Nah itu sih yang kita pelajari di Poltrada Bali. Oh, keren banget ya, berarti memang kayak traffic light gitu kalian yang nganter nih nantinya ya. Iya. Oh, selain hal itu belajar apa lagi sih, atau ada aktivitas apa aja sih di sekolah Poltrada? Nah selain dengan kegiatan akademik, di Poltrada Bali juga ada kegiatan non-akademik nih Kak, yang sering kita sebut juga ekstrakurikuler. Iya. Nah di sana ada drum band. Drum band itu sendiri melatih intuisi kita untuk kekompakan, terus kerjasama para taruna-taruni Kak. Selain itu di Poltrada Bali juga belajar mengenai seni. Nah di Bali kan terkenal nih tradisinya yang lumayan kental. Kita juga di sini belajar tari agar mengenalkan, karena sekolahnya juga bertaraf nasional, kita mengenalkan tari Bali kepada taruna-taruni Kak. Oh, jadi kalian semua belajar tuh gimana tari Bali, apa bisa memilih? Untuk sementara sih ada tari Bali dan juga ada tari kontemporer Kak. Berarti teman-teman berapa lama kira-kira kalau sekolah sampai lulusnya di sana? Nah di Poltrada sendiri karena masih diploma 3, untuk masa pendidikan itu selama 3 tahun Kak. Oh gitu, jadi 3 tahun belajar itu tadi dan juga ada ekskul, dan nanti setelah itu bisa kerja apa aja? Nah untuk lulusan Poltrada Bali sendiri, untuk manajemen logistik nanti bisa menjadi pengawas angkutan logistik dan juga bisa menjadi pengelola pergudangan nih Kak. Sedangkan untuk manajemen transportasi jalan bisa menjadi pengelola lalu lintas dan angkutan jalan, dan juga bisa menjadi pengelola rekayasa lalu lintas Kak. Sedangkan untuk teknologi otomotif sendirinya nanti bisa menjadi penguji kendaraan bermotor dan bisa menjadi petugas kalibrasi alat uji Kak. Nah sebenarnya masih banyak sih Kak lulusan dari Poltrada Bali sendiri. Untuk lebih lengkapnya kakak bisa mengecek website Poltrada Bali Kak. Dan itu kalian bisa ditempatin gak cuma di Bali atau bisa ke seluruh Indonesia? Untuk penempatannya sendiri itu di seluruh Indonesia Kak. Wow, boleh tau gak sih motivasinya apa sih kalian kok tiba-tiba kepengen masuk ke Poltrada ini? Nah, motivasi saya paling terbesar itu karena yang pertama itu saya ingin membanggakan orang tua. Dan juga alasan saya memilih Poltrada Bali karena setelah tamat saya tidak bingung untuk mencari pekerjaan lagi Kak. Karena setelah tamat langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara Kak. Wah, seneng ya berarti ya. Kalau misalnya sekarang kan zaman sekarang orang-orang habis lulus kuliah, sekolah bingung ya cari pekerjaan. Tapi kalau kalian benar-benar langsung bisa kerja, bisa langsung mengabdi buat negara gitu ya. Seneng lah Kak, karena setelah tamat kita langsung bisa mengabdi menjadi aparatur sipil negara Kak. Wah keren-keren. Sukses ya, semangat ya sekolahnya ya.
Sebelum tiba di Pelabuhan Sanur, saya terlebih dahulu melalui Pelabuhan Benoa. FYI nih, kalau Pelabuhan Sanur melayani penyeberangan di seputaran Kepulauan Nusa Penida. Maka Pelabuhan Benoa inilah yang melayani pelayaran ke sejumlah pulau di Indonesia. Kapal-kapal yang mengangkut penumpang ini dikelola oleh PT Pelni. Sama halnya dengan bus Trans Metro Dewata, tiket kapal Pelni sangat terjangkau oleh masyarakat karena masih disubsidi pemerintah. Jadi orang-orang yang ingin berpergian ataupun pulang ke kampung halaman di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Sulawesi bisa memanfaatkan layanan ini. Selain terminal untuk penumpang domestik, Pelabuhan Benoa juga memiliki fasilitas terminal internasional. Fasilitas ini untuk wisatawan mancanegara yang singgah di Pelabuhan Benoa menggunakan kapal pesiar berukuran besar dengan kapasitas hingga 3.000 orang. Di Pelabuhan Benoa, wisatawan disambut gapura megah dengan sejumlah ikon artistik khas Bali. Terima kasih ya udah boleh ngobrol-ngobrol. Have fun ketemu sama teman-temannya ya. Bye-bye. Hari ini saya senang sekali karena bisa cobain naik Trans Metro Dewata. Walaupun tadi sempat kena macet, tapi sama sekali nggak ngerasa lelah. Malah saya bisa beristirahat di dalam bus yang super dingin dan super nyaman. Dan terpenting lagi, saya bisa ketemu sama orang-orang baru dan ngobrol tentang banyak hal baru. So, saya rekomendasi banget nih buat semua masyarakat. Yuk kita beralih ke transportasi umum. Nah, sekarang saya juga akan masuk ke Pelabuhan Sanur untuk melanjutkan perjalanan saya ke Pulau Nusa Penida. Ikutin saya terus ya. Ternyata banyak banget wisatawan yang hendak berlayar ke Nusa Penida. Tak hanya warga lokal atau wisatawan domestik, kepadatan di Pelabuhan Sanur ini didominasi wisatawan mancanegara yang ingin menikmati indahnya pelosok Pulau Dewata. Pelabuhan Sanur sendiri baru dibangun dan diresmikan pada November 2022 lalu. Selain Pelabuhan Sanur, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga membangun 2 pelabuhan lainnya, yaitu Pelabuhan Bias Muncul dan Sampalan untuk menghubungkan kawasan yang dikenal dengan sebutan segitiga emas, yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Sebelum saya masuk ke dalam, saya ingin membahas sedikit mengenai keunikan dari Pelabuhan Sanur yang memiliki gedung super unik, megah, dan juga ikonik banget, serta menjunjung tinggi kearifan lokal Bali. Bisa dilihat bangunannya sendiri terinspirasi dari perahu khas Bali yang memiliki ornamen patung Gajah Mina yang terletak di bagian depan dan juga belakangnya. Wah, nggak sabar banget sih mau langsung masuk ke dalam karena bagian luarnya aja udah sebagus ini, apalagi bagian dalamnya. Kalau gitu ikutin aku ya. Berwisata ke Pulau Nusa Penida melalui Pelabuhan Sanur disarankan membeli tiket fastboat 1 hari sebelum keberangkatan secara online karena peminatnya banyak sekali. Yang diizinkan masuk ke Pelabuhan Sanur adalah yang sudah memiliki boarding pass dengan QR Code. Nah, ini saya sudah beli secara online, saat ini saya ingin melakukan check-in. Fasilitas di Pelabuhan Sanur ini sudah sangat modern dan nyaman. Proses check-in hingga naik ke kapal sudah tertib dan teratur layaknya di bandara. Pelabuhan ini dibangun tidak hanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memudahkan umat Hindu yang akan bersembayang di sejumlah pura yang ada di Nusa Penida dan sekitarnya. Harapannya tentu saja keberadaan 3 pelabuhan ini dapat menjadi pusat ekonomi baru sehingga berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Sebelumnya, Sanur memang tidak memiliki akses memadai. Pelabuhan ini tidak memiliki dermaga, sehingga penumpang yang naik turun kapal harus turun ke air dengan kondisi basah. Namun animo wisatawan yang datang berlibur terus ramai.
Tercatat sejak tahun 2018 ada sekitar 400.000 penumpang naik fastboat melalui pelabuhan tradisional ini. Sempat naik di tahun 2019 hampir 650.000 penumpang, namun kemudian turun di tahun 2020 sampai 2021 akibat pandemi COVID-19. Setelah pemerintah melonggarkan aturan berpergian, pariwisata Bali kembali menggeliat. Terlihat angka kunjungan meningkat tajam sebanyak 803.000 lebih orang yang menyeberang ke Pulau Nusa Penida dengan pergerakan mencapai hampir 20.000 kapal. Dan kini setelah fasilitas semakin nyaman, angka kunjungan terus meningkat. Yeah, when we first came in, I really liked the security and stuff. That felt really nice, almost like you're going into an airport. And then also the murals by the bathrooms were really cool. I see. And I also think it's really nice that there's a prayer room as well. I wouldn't use it myself, but that's really nice that while someone's waiting, if that's something that they do, they can go use the prayer room as well. So yeah, It seems like a really nice new facility. Selain ruang tunggu yang nyaman, wisatawan yang membawa anak-anak juga dimanjakan dengan arena bermain sambil menunggu fastboatnya datang. Atau bagi ibu yang akan menyusui buah hatinya juga disediakan ruang laktasi. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang. Penyampaian informasi di Pelabuhan Sanur menggunakan 3 bahasa, yakni bahasa Inggris, Indonesia, dan Bali. Harapannya semua dapat menyimak keberangkatan fastboat dengan baik sehingga tidak ketinggalan informasi. Di Pelabuhan Sanur ini banyak sekali spot-spot estetik dan juga instagramable. Jadi cocok banget nih buat kita semua yang suka foto-foto. Sambil nunggu kedatangan bot, kita foto-foto dulu. Bot yang akan membawa saya ke Nusa Penida sudah datang. Yuk kita turun langsung menuju dermaga. Semua penumpang akan mendapatkan kalung berwarna sebagai tanda bot mana yang akan mereka naiki. Karena bot di sini ada banyak, jadi kalung dibuat berwarna-warni supaya penumpang tidak salah naik bot. Fasilitas dermaga ponton menuju fastboat yang akan dinaiki wisatawan ini sangat lebar dan memadai. Wisatawan bisa membawa barang bawaannya sendiri atau dengan bantuan porter untuk sampai ke kapal. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di pelabuhan yang sebelumnya, penumpang yang akan naik ke atas bot membutuhkan perjuangan ekstra. Harus basah-basahan, dan apabila menggunakan alas kaki harus dilepas. Dan bila menggunakan pakaian panjang atau celana panjang juga pasti akan basah. Pelabuhan Sampalan Nusa Penida merupakan bagian dari segitiga emas yang menghubungkan Sanur, Nusa Penida, dan juga Nusa Ceningan. Bangunannya sendiri memiliki arsitektur Bali yang terlihat sangat nyaman dan juga bersih, serta memiliki fasilitas yang memadai. Ini dia Diamond Beach. Dari Pelabuhan Sampalan ke tempat ini butuh waktu sekitar 1 jam. Pesona wisata yang kini semakin banyak dikunjungi wisatawan. Perjalanan yang ditempuh sebanding dengan panoramanya yang indah dengan hamparan laut biru. Dan ini tentu menjadi spot menarik bagi wisatawan mengabadikan keseruan berwisata dalam bentuk foto atau video. Di sini para wisatawan berlomba-lomba mengambil foto dengan latar belakang yang sangat cantik, yaitu hamparan laut biru, lalu juga tebing-tebing tinggi. Dan kalau misalnya bisa dilihat di tengah situ ada bongkahan tebing yang sangat besar dan juga tinggi, berujung lancip menyerupai bentuk berlian. Maka dari itu pantai ini disebut Pantai Berlian atau juga Diamond Beach. Pulau Nusa Penida adalah pulau kecil yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Klungkung. Untuk menjangkaunya hanya bisa melalui transportasi laut. Pesonanya yang indah membuat wisatawan menjadikan Nusa Penida sebagai tujuan wajib dikunjungi saat berlibur ke Bali. Selain dapat menikmati pemandangan indah dari atas tebing, wisatawan juga bisa mengakses keindahannya ke bibir pantai yang ada di bawah. Namun harus tetap berhati-hati ya pemirsa.
setelah berlibur di Nusa Penida, akhirnya balik lagi nih ke Denpasar. Tapi kayaknya kalau misalnya liburan di Bali belum lengkap ya, kalau nggak kulineran sama hunting foto. Ikutin terus keseruannya ya. Sambil jalan keluar pelabuhan, kita tanya-tanya lagi yuk sama wisatawan gimana nih keseruannya liburan di Nusa Penida dengan infrastruktur yang keren. So, I would like to ask, are you just arrived from Nusa Lembongan? Yes, that's right. Oh, from how long? We were there about 5 nights. 5 nights? Yeah. Wow. Yeah. And how do you like it In the island? in the island? Yeah, it's beautiful. First time there. Yeah, very peaceful. Different to Bali. Different from Yeah, Bali, yes, yeah. it is. What did you do there? Is it hiking or We went snorkeling. snorkeling? Yeah, I and we see. hired a little car and drove around the island. Yeah, Wow, that's and so lots of cool. eating and drinking and swimming. So just relax there. Yeah, okay. yeah, yeah. Inilah Pantai Kelan, spot terfavorit yang sempat viral di media sosial karena banyak dikunjungi warga lokal maupun wisatawan mancanegara untuk menikmati matahari terbenam atau sunset. Pantai di Teluk Jimbaran ini masih satu garis pantai dengan Jimbaran dan Kedonganan. Daya tariknya, selain menyaksikan sang surya terbenam di ufuk barat, kita juga bisa melihat langsung hilir mudik pesawat yang datang dan pergi karena letaknya dekat bandara, tepat di seberang landasan pacu atau runway. Kalau dihitung nih, selama saya di sini, pesawat yang mendarat sekitar 3 menit sekali. Ternyata sepadat itu ya lalu lintas pesawat di langit Bali. Dekat dengan bandara, lekat dengan suara bising. Kondisi ini ternyata tak membuat wisatawan terganggu, bahkan sebaliknya menjadi pemandangan tersendiri untuk hunting foto. Yang membuat berbeda dan menjadi daya tarik di Pantai Kelan, setiap sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, kita bisa melihat pesawat super jumbo Airbus A380 mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pesawat sebesar ini butuh persiapan yang tidak sedikit loh. Karena penanganan untuk pendaratan, lepas landas, dan peralatannya berbeda dari pesawat lain. Kehadiran pesawat penumpang terbesar ini menjadi tonggak sejarah membanggakan atas kemajuan industri penerbangan di Indonesia. Wah, bagus banget nih. Kalau lebih dekat lagi pasti lebih bagus nih Mbak, pesawatnya. ngapain di situ? Halo Pak, ini lagi ngerekam pesawat. Iya. Kira-kira bisa lebih dekat lagi nggak sih Pak? Wah, kalau di daerah sini tidak boleh, karena sini daerah keamanan terbatas ini. Sudah Oh, gitu. tidak boleh masuk ke daerah bandara di dekat sini. Ngomong-ngomong Bapak kok udah sore gini masih pakai seragam, Bapak kerja di mana Pak? Saya kerja di kantor otoritas Bandara Wilayah 4 Bali, Oh. dan saya memang saat ini sedang melakukan kegiatan rutinitas mengawasi di sekitar bandara sini. Oh, jadi pengawasannya sampai di sini ya Pak ya? Iya, iya, karena di sini dekat daerah keamanan terbatas. Oh gitu. Kalau saya mau lihat lebih dekat pesawat-pesawat gitu bisa nggak sih Pak? Jangan sekarang kalau saran saya. Tahun depan aja ada Bali Air Show. Di Bali situ Air nanti Show? ya, di situ akan ada banyak pesawat-pesawat dari seluruh dunia nanti akan tampil di Bali Air Show. Wow, jadi Bali itu jadi tuan rumahnya ya Pak ya? Ya, Bali akan jadi tuan rumah tahun Wah, depan. keren sekali. Nggak sabar berarti tahun depan saya catat Ya. tanggalnya ya Pak ya. Kalau bisa ngomong-ngomong tuan rumah, berarti waktu itu kan Bali pernah jadi tuan rumah G20 juga ya Pak? Betul, betul Mbak. Itu kan banyak banget kayak kepala negara gitu semuanya Betul, datang di ya. sini bawa pesawat pribadi. Betul. Berarti itu timnya Bapak tuh yang ngatur semuanya juga. Ya, kebetulan tim dari kantor otoritas bandar udara dan juga dengan stakeholder lain yang terkait, kami yang mengatur untuk pengaturan daripada slot penerbangan pada saat kegiatan G20. Oh, kira-kira boleh tahu nggak sih Pak? Jadi penasaran nih. Waktu itu tuh seramai apa? Padahal kan maksudnya banyak sekali pesawat-pesawat komersil juga masih terus beraktivitas gitu ya Pak. Betul. Tapi kira-kira ngaturnya gimana sih Pak waktu itu? Ya, kami bekerja sama dengan teman-teman dari Airnav Indonesia mengatur daripada slot baik untuk kegiatan G20 dan juga dengan kegiatan komersil.
semuanya diparkir di bandara ini, Pak? Betul, dia ada di parkiran khusus yang memang untuk kegiatan G20. Wow, luar biasa, keren sekali. Kalau misalnya boleh nggak sih Pak tahu ngeliat ternyata tuh Bali udah kembali ramai ya Pak ya? Betul, Bali sekarang sudah mulai ramai seperti sebelum masa pandemi. Dan dengar-dengar sekarang ada pesawat yang super jumbo itu ya Pak ya? Betul, Airbus 380. Wow, itu ada di Bali? Ya, pesawat terbesar di dunia saat ini yang juga mendarat pertama kali di Indonesia itu ada di Bali. Wah, dia keren mendarat sekali. di Bali. Ya. Itu menandakan juga ramai sekali, makin ramai juga Betul, ya wisatawan betul, ya betul, Pak. Makasih banyak ya Pak ya, Ya. saya mau lanjut lihat-lihat dulu. Ya Mbak, sama-sama. Saya juga mau pamit, saya mau melanjutkan pekerjaan saya. Oke, Terima sukses kasih. terus Pak. Terima kasih. Jalan-jalan udah, hunting foto juga udah. Nah, yang belum tinggal kulineran nih. Kayaknya nggak lengkap ya kalau ke Bali belum makan seafood. Kalau cari makanan laut yang enak di Bali, ini nih tempatnya, Jimbaran. Wanginya udah kecium banget sih sedapnya. Kalau gitu kita langsung masuk yuk. Jimbaran menjadi satu dari sekian banyak tempat kuliner makanan khas laut enak. Kawasan yang dulu sebuah kampung nelayan, kini telah disulap menjadi destinasi kuliner yang menawarkan sajian bumbu rempah yang khas. Udang, kerang. Terima kasih Pak. Bali memang tidak pernah kehilangan pesonanya ya. Kemudahan transportasi umum dan integrasi antar modanya membuat berbagai destinasi di Bali semakin mudah diakses. Terbukti nih, saya juga sudah merasakannya sendiri. Perjalanan di Bali jadi senyaman itu. Semoga setelah ini semakin banyak ya orang yang bisa menggunakan dan merasakan langsung kemudahannya. Selain itu, kepercayaan yang diberikan dunia internasional untuk menghelat acara-acara penting di Bali tentunya turut membuat kita warga Indonesia juga bangga ya. Wah, jalan-jalan saya kali ini tidak hanya sekedar berwisata nih, tapi juga banyak banget loh ilmu baru yang saya dapat. Nah, sebelum saya pamit untuk menikmati makan malam di tepi pantai yang indah ini, saya punya pantun nih. Pagi hari makannya bubur, habis itu makan gulali. Jika ada hari libur boleh dong segera ke Bali. Kalau gitu aku makan dulu ya.